Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat datang di acara talkshow Kesehatan Fatayat PCN Bangil. Bersama saya Helmi Kesetan Yuda. Pastinya saya didampingi oleh para narasumber. Nanti saya akan memperkenalkan lebih lanjut lagi dengan tema hari ini, yaitu saya mengambil strateginya agar COVID-19 tidak akan menyebar luas. Sebelumnya kita mulai acara hari ini, mohon Profesor dengan Bapak Dion bisa mencoba ini sanitizernya. Ini adalah sebagian dari untuk kita agar menghindari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan dengan cara juga memakai masker dan sebagainya. Langsung saja saya perkenalkan dua narasumber kita, yaitu yang pertama, selamat datang Bapak Profesor Dr. Nur Zaman Khan. Beliau ini dari Pakistan. Dan apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Dan selanjutnya yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat semua. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, dan ini saya ingin mewawancarai kepada para narasumber semuanya. Di zaman sekarang, Prof, kan masih COVID-19 ini, kematian itu sangat menunjang pesat sekali di negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Bagaimana cara menanganinya agar kita masih terhindar dari penyakit COVID-19? Nah, oleh karena itu, saya ingin Profesor dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan untuk memaparkan bagaimana caranya, dan saya mengambil tema ini untuk agar pemirsa dan juga audien yang ada di sini bisa mengetahui penanggulangannya seperti apa. Monggo Profesor, saya beri waktu dan tempat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. So, pertama kita harus tahu COVID-19. Apa COVID-19? COVID-19 ada yang satu virus itu datang daripada Wuhan. Wuhan ada satu tempat di China. And according to research sampai sekarang, berapa research sampai sekarang kita buat, itu semua datang daripada seafood market, daripada makanan. Saya selalu bicara pasal makanan, bagaimana kita boleh jaga makanan itu memang harus untuk kesehatan kita. Apa penyakit pun ada, maksudnya virus atau kuman, germs atau apapun ada, semua datang dari makanan. So, virus corona ini yang satu virus, sampai sekarang belum ada lagi, vaksin pun belum ada lagi, and obat-obat pun belum ada lagi. Yang satu, kita buat self protection. Self protection macam mana kita buat self protection? Misal tadi ibu pakai hand sanitizer. Hand sanitizer yang satu dia memang pembersih kita punya tangan juga. And hand sanitizer itu yang satu dia boleh kill the virus. Apa yang kita biasa kuman atau ada virus, apapun ada, bukan cuma coronavirus saja. Ada banyak kuman-kuman biasa ada pergi, kita cuci tangan ini semua. So ini yang satu memang sangat-sangat penting harus kita guna. Nomor dua, kita harus cuci tangan juga. Itu pun yang penting. Nomor tiga, harus kita pakai masker. Masker ini penting banget. Kenapa penting banget? Virus corona itu yang satu virus, yang satu penyakit respiratory viruses. Respiratory maksudnya penyakit khusus paru-paru. Dia memang efek. Kalau misal ada seorang ada virus corona, and dia misal cuma sneezing atau batuk pun, dekat kita ada berapa semua orang yang kena. Itu harus kita jaga, ya. So
Masker itu sangat-sangat penting untuk masyarakat di luar sana. I kerja sama WHO, World Health Organization. Saya seorang ambassador of UNESCO juga. Saya kerja bersama UNESCO juga. I buat banyak program khusus bantuan pemerintah Indonesia untuk masyarakat. Program make sure orang dia tahu yang basic education, macam mana kita boleh bisa pencegahan. Itu yang memang penting. Oke, terima kasih Prof pemaparannya. Silakan kepada narasumber yang kedua. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa, khususnya Profesor Nur yang saya hormati. COVID-19 yang dikonfirmasi masuk ke Indonesia oleh Presiden Jokowi kalau tidak salah tanggal 2 Maret 2020. Sejak awal kami di parlemen sudah mengambil inisiatif dan kami meyakini bahwa virus ini ada. Masyarakat tentu, khususnya masyarakat umum, menganggap kadang ada yang menganggap ini mengada-ngada. Jadi ini karangan pemerintah lah, yang ini politik global lah, yang ini perang antar negara, terutama antara China sama USA. Tapi kami meyakini bahwa virus itu ada, virus corona itu ada, sehingga kami langsung mengambil inisiatif yang pertama sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas di legislasi. Kami membentuk pansus, panitia khusus di DPRD untuk mengawal satgas pemerintah daerah yang menangani corona khususnya di Kabupaten Basuki. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terus mengedukasi masyarakat bahwa seperti yang disampaikan oleh pemerintah, ada beberapa hal yang bisa kita antisipasi untuk penyebaran virus corona. Seperti yang disampaikan Profesor, setidaknya kita bisa mencuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian memakai masker, sekaligus menjaga jarak dengan antara kita, karena yang kita ketahui penularan virus corona itu melalui droplet, melalui manusia, bukan melalui udara ataupun melalui lainnya. Sehingga edukasi ini yang penting bagi kita agar masyarakat betul-betul memahami. Yang ketiga, kami juga mengajak partisipasi dari masyarakat melalui CSR perusahaan, melalui ormas dan sebagainya. Ayo berpartisipasi bersama-sama bagaimana mengedukasi masyarakat supaya sadar bahwa corona ini bahaya, terutama yang kami ketahui sangat berbahaya dan rentan sekali bagi orang yang usia lanjut, orang yang punya komorbid penyakit berat, misalkan penyakit dalam, dan yang tentu juga yang imunnya rendah. Itu yang harus betul-betul kita antisipasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi memang penyakit COVID ini termasuk apabila manusia atau ibu-ibu para peserta semuanya itu termasuk sudah mempunyai penyakit dalam, itu akan bisa tercemar ya bahasanya, ataupun bisa menular dengan adanya COVID-19 itu. Baik, selanjutnya saya mau menanyakan pada Profesor, ini apakah COVID ini menjadi influenza di aman kita akan selalu berdamai dengan itu seterusnya? Jadi apakah itu sebagian penyakit COVID itu termasuk seperti influenza apa tidak? Okay, actually COVID-19 maybe ramai orang dia fikir ini macam jadi flu, so COVID dia udah ada. Bukan semua demam, bukan semua flu, semua sakit kepala apa penyakit dia COVID-19. COVID-19 itu respiratory viruses, and khusus kalau ini you mau misal tahu pasal COVID-19, you ada patient COVID-19, pertama kita buat test, rapid test atau PCR test, kita buat dua ini. Nomor 3, kita harus maksudnya tahu pasal dia punya symptoms dia ada apa symptoms, dia ada berapa symptoms dia ada. Kita ada demam, itu satu. Nomor 2, sakit kepala, ada kelelahan badan memang ada. So ini yang basic dia punya symptoms dia ada. Kalau you mau investigation, maksudnya ada seorang penyakit datang dan kita mau tanya dia, kita buat 3 things kita harus diagnose. Nomor 1, kita history, kita tanya, okay, you pergi mana? Misal, oh saya pergi China atau pergi Malaysia atau pergi mana?
So kita lihat, okay, satu history kita ambil daripada sana, misal. Nomor 2, kalau ada seorang, misal dia ada ini, kita tanya dia, apa masalah sekarang ada? Okay, you ada demam. I check, I macam nampak letih sekali, tired, nampak macam sehat, tak bagus ini, itu yang satu. Then misal ada demam juga. And then kita check physically juga, ya memang dia ada apa? Kita cek demam, kita cek dia punya semua ini, macam mana dia blood pressure, dia punya demam macam mana semua itu. So itu memang penting untuk COVID-19, harus kita tahu daripada sana ya. And kalau misal seorang dia ada COVID-19 positif dan dia ada semua simptom di dalam sini, nomor 1 harus dia jaga jarak. Jaga jarak bukan maksudnya saya COVID-19 di sini, saya jaga jarak di sini. Tak, memang separated, harus pergi ke quarantine. Itu memang penting pergi ke quarantine ya. You mau protect others, maksudnya you protect lain semua, so you harus maksudnya jaga. You stay in your own. You stay in your own, make sure kalau you mau batuk atau you mau sneezing atau apapun, you jauh daripada dia orang. And then harus jaga kebersihan, itu sangat-sangat penting. I lihat banyak orang, dia biasa pakai masker. Sama masker pakai 1-2 minggu. Sekali kalau misal ini masker, sekali expose di luar mana-mana, kita tahu virus di mana, dari mana kita dapat. Banyak orang actually, I punya teman-teman even dia menteri di Pakistan, dia udah dapat COVID-19, but tiada langsung simptom tak ada, demam pun tak ada, badan pun tak ada, sakit kepala pun tak ada, flu pun tak ada, pun tak ada. But dia punya COVID-19 positif. COVID-19 dia positif. See, belum kita tahu ini baru virus baru, and kita punya memang kita punya immune system pun dia tak ada kenal ini semua. So baru orang dia buat research. Kita mau lihat macam mana. Saya pertama dokter bila ini start, saya tulis satu buku pasal coronavirus dan manusia. Itu kita buat dari bulan pertama. So then I start talk shows, I start acara semua. I mau kasih orang education, at least yang basic thing orang semua harus tahu macam mana dia boleh lancar, dia boleh jalan dia punya hidup ya. So ini yang sangat penting apa yang saya bicara, sangat penting ini semua. So harus orang buat itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya pada narasumber yang kedua, kita tahu kepedulian masyarakat kita ini tentang COVID-19 bisa dibilang rendah, entah memang minim sosialisasinya atau memang masyarakat sudah capek karena hingga saat ini tidak ada penyelesaian untuk pandemi ini. Bagaimana seharusnya kita memberi kesadaran pada masyarakat tanpa harus mereka atau menakut-nakuti mereka. Bapak, kalau saya bisa. Ya, yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Profesor tadi bahwa virus ini baru itu di dunia tentu baru dan di tubuh kita baru. Jadi imun kita juga tidak bisa mengenali bahwa ini virus baru. Ya. Nama saja virus 19 ya, COVID-19. Jadi datangnya baru 2019 di Wuhan. Tentu ini sesuatu yang perlu serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk pemerintah pusat maupun daerah, terutama gugus tugas yang bertugas bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa virus ini bahaya, sangat berbahaya terutama bagi orang yang punya komorbid, usia lanjut dan imunitasnya rendah. Yang kedua, saya berpikir juga tidak hanya di Indonesia ya Prof, di negara manapun, bahkan di negara yang super maju seperti Amerika pun juga sampai hari ini perkembangannya juga masih besar. Ya, memang besar. Tidak hanya di sini, Indonesia masih lumayan menurut saya hari ini. Nah, yang ketiga tentu kita tidak boleh lelah, terus-menerus harus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Kadang orang capek dan jenuh ya karena sudah kurang lebih 8 bulan, masuk 9 bulan ini kita melaksanakan setidaknya protokol kesehatan yang berdampak juga secara ekonomi kepada masyarakat. Nah, pemerintah melalui Pergub, Gubernur juga sudah membuat peraturan daerah bagaimana memberi sanksi sosial terutama kepada masyarakat yang tidak disiplin memakai masker misalkan. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita semua, terutama tokoh masyarakat, termasuk seperti sahabat-sahabat saya, dengan edukasi masyarakat menyampaikan kepada publik untuk
terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya kira protokol kesehatan ini sangat persis seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa hidup kita memang harus bersih. Dan itu sebenarnya sudah diajarkan dulu, cuman kita kadang lupa. Jadi cuci tangan, pakai sabun, kemudian berdoa sebelum makan dan seterusnya. Memilih makanan yang sehat supaya imun tubuh kita terjaga dengan baik. Saya kira semua sudah diajarkan, cuman ini ada hikmahnya juga, bro. Ya, memang. Dengan ada virus ini kita disiplin dan mengulang lagi pelajaran kita yang masih kecil itu. Ya, memang. Kalau isi pembersihan itu, kalau kita lihat pembersihan itu hal iman, setengah iman kita lihat. Pembersihan itu nomor satu. So, semua related kalau kita lihat ini semua sampai sekarang, especially khusus COVID-19, harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, make sure kuman atau gel atau virus atau apa pun ada, dia boleh semua ini bersih. So memang di Islam, kalau kita lihat Islam sangat luar biasa, yang satu religion, sangat luar biasa religion. Dan alhamdulillah apa Nabi SAW daripada dulu, kalau kita lihat hadis atau kita lihat daripada Quran semua, so harus dia belajar satu itu. Kalau kita lihat khusus untuk pembersihan itu nomor satu untuk kita. So harus kita ikut pembersihan. Tadi Pak Ketua Bapak dia cakap pasal pembersihan, harus setiap orang cuci tangan, and then pakai hand sanitizer, pakai masker. Ini penting juga sih, ini penting sangat ya. So kalau ini harus penting. Ada satu hadis tadi yang baca, isi even siapapun ada, di mana-mana dia ada. Kalau ada wabah, apa wabah pun ada, so harus tinggal di sana, jangan keluar daripada sana. Tinggal di sana, and you harus strong, you harus lawan di sana. You lihat apa yang boleh bisa bantu orang, apa yang boleh bisa buat untuk diri sendiri. So itu yang sangat-sangat penting. And harus bukan cuma kita jaga untuk diri sendiri juga, harus kita jaga untuk manusia Allah juga. Itu pun is a human being sih, harus kita buat itu juga ya. So itu penting ya. Isi sekarang lebih kurang di seluruh dunia, cases di seluruh dunia cases. 46 juta orang udah cases lebih, 500 something like that. And kematian lebih kurang 1.200.000 ke atas sekarang. Ini yang live update sekarang. And then 190 negara udah kena by coronavirus. So isi ada penyakit orang dia udah mati lah. Kalau penyakit macam mana mati orangnya. And ya memang itu yang satu. Kalau kita lihat actual and reality, kadang-kadang orang dia cakap, wah ini politik lah, inilah itulah. Jangan percaya itu isi. Harus, and itu kita punya responsibility. Misal pemerintah, hakim, maksudnya waktu punya hakim, waktu punya pemerintah, presiden atau wali kota misal atau ketua desa, harus kita ikut dia punya guideline, apa dia cakap. Dia bukan buat untuk dia punya diri sendiri, dia buat untuk masyarakat, because dia sayang masyarakat. Okay? So harus masyarakat semua dia ikut, dan dia harus jaga apa pemerintah dia cakap. Bukan kita sudah hati jalan, masker tak pakai, ibu tak lain, politik lain, ini bukan. So harus kita ini jaga itu. Ya. Terima kasih. Prof, apakah atau juga Pak Dion, apakah pemerintah ini tidak bisa memarketkan penanganan untuk obat-obatan herbal ataupun yang bisa segera cepat ketika orang sakit itu langsung, ketika minum obat itu langsung cepat sembuh, itu apakah ada sudah dipatenkan dalam pemerintah ini? Mungkin Profesor juga bisa membuat, apakah ada ramuan yang sudah seluruh hidup dunia itu sudah dipatenkan bukan karena vaksin saja gitu. Karena vaksin ini kan juga termasuk biasanya, ya mohon maaf, biasanya untuk dunia politik, karena ada yang tidak bertanggung jawab untuk menangani hal itu. Jadi apakah ada untuk mematenkan hal itu? Ya, oke. Especially khusus kalau kita lihat misal penyakit COVID-19, memang bila orang dia udah kena, nomor satu kalau kita lihat banyak orang yang orang tua, dia berumur. Untuk orang berumur memang itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa berbahaya untuk dia orang? Nomor satu, kalau orang tua mesti dia ada 1-2 penyakit. Bukan semua orang dia sehat. Itu yang natural lah, biasa dia berumur memang ada
weakness ada, immune system dia memang down, dia tak berapa sehat. So khusus untuk orang dia ada pre-existing kondisi, orang yang dia udah ada penyakit, nomor satu masalah jantung, masalah diabetes, tadi bapak saya cakap, masalah maybe kanker, masalah ada lagi lain masalah maybe kolesterol, maybe masalah macam-macam masalah, banyak masalah ada. Kalau penyakit kita ambil macam-macam penyakit macam ada semua. So untuk dia orang itu sangat penting. Macam tadi ibu dia cakap, apa yang bagus isi belum ada lagi obat untuk ini. Apa yang bagus dia boleh bisa bantu kita punya tubuh immune system, make sure dia boleh benar-benar lawan juga, and dia boleh protect kita punya hidup, kita punya life juga. Itu antioxidant, multivitamins, nutrition, minerals. Ini yang satu sumah, kalau you ambil di satu kombinasi, itu sangat luar biasa. I ada satu contoh, I ada pengalaman di COVID-19. I ada berapa patient saya udah ada. Alhamdulillah, even dia masuk rumah sakit, masih dia orang COVID-19 dia positif, tak bisa boleh negatif. Tak boleh bisa negatif. And kita kasih dia antioxidant. I buat satu antioxidant, obat itu sangat luar biasa bagus. Itu collagen antioxidant. Ada kita ekstrak daripada 31 jenis buah-buahan dan sayuran dan herbs. So itu kombinasi dia sangat luar biasa bagus. Kalau misal dia ini satu ada, saya mau cuma bicara saja. Ini yang obat ini. So ini obat khusus kalau misal you punya immune system dia tak berapa kuat, you punya immune system tak berapa strong, so dia boleh kasih lebih strong, lebih sehat, lebih bagus. Dia boleh boost you punya nutrition, vitamins, collagen in your body. And insyaAllah bila bisa you minum ini, you boleh kelihatan you punya sehat lebih bagus, you punya dalaman lebih bagus, you punya nutrition lebih cukup, you punya collagen lebih cukup di dalam badan. So itu penting untuk kita dan harus kita jaga itu. Kalau kita tak jaga isi kita berumur, memang kita punya nutrition, vitamins, collagen itu memang drop. Bila ini udah semua drop di dalam badan kita, udah kurang maksudnya. So memang kita harus nak satu vitamins atau nutrition atau minerals dia boleh boost kita punya immune system. Bila dia boleh boost kita punya immune system, yang immune system dia boleh boost kita punya hidup. Itu yang satunya. So harus kita maksudnya ini yang buat ya. And belum ada lagi vaksin, belum ada lagi obat. Masih kita buat normal. Maksudnya seorang datang sama COVID-19, dia ada masalah respiratory. Respiratory maksudnya dia ada batuk, dia udah ada apa respiratory tract infection maksudnya. Apa kita kasih? Kita lain cara lah. As a doctor, kalau seorang datang dia dulu as a doctor saya ada masalah ini, COVID-19 pun positif. So apa yang kasih? Of course saya cara apa yang I tahu I boleh kasih ini, kasih dia antibiotik, oke minum, kasih dia maksudnya cough syrup, oke minum, kasih dia obat analgesik untuk sakit dia, untuk demam dia, antipyretic kita kasih biasa. So itu yang basic thing kita kasih. But harus kita jaga lain daripada tadi kita cakap, make sure kita jaga jarak, kita jaga make sure pakai masker, cuci tangan, kebersihan. Itu di apa agama pun, bukan cuma Islam sahaja. I think semua dia belajar yang luar biasa bagus ya. So harus kita penting itu harus kita jaga semua. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Sudiono ada tambahan? Ya, saya kira sampai nanti vaksinnya ditemukan yang sesungguhnya untuk virus COVID-19 ini, tentu kita sangat apresiatif, sangat menghargai semua temuan dari para ahli yang terutama dari obat-obat, dari bahan-bahan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi yang paling penting menurut saya adalah ikhtiar dan usaha kita masing-masing. Yang pertama menerapkan protokol kesehatan, yang kedua menjaga imunitas tubuh kita agar kuat, tentu makan makanan yang sehat dan bergizi dan halal. Halal itu yang paling penting menurut saya. Ya, halal. Ya, agama sudah mengajarkan itu semua. Bahkan Prof, Nabi juga mengajarkan saat bersin itu kan harus ditutup hidung kita. Itu kan sudah dari dulu diajarkan begitu. Dan setelah itu kita membaca syukur. Ya, bersyukur ya. Isi itu kalau kita lihat dulu di Eropa, ya band tak boleh bisa pakai apa nikab, nikab bisa pakai nikab, tak boleh bisa pakai ini.
So you see Allah Subhanahu Wa Taala dia punya kuasa luar biasa, itu luar biasa, kita tak boleh ini. So you see lihat sekarang seluruh dunia pakai masker. Ya, seluruh dunia, even laki-laki perempuan semua dia pakai masker. Iya, betul. Iya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya untuk Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, apakah ada dana yang turun karena dari beberapa sumber dana yang diberikan korban COVID-19 ada dana tapi masing-masing jumlahnya berbeda-beda. Ya, pemerintah melalui pemerintah pusat, pemerintah regional, provinsi maupun pemerintah daerah sudah serius mengalokasikan anggaran untuk COVID-19 ini. Bahkan beberapa anggaran kita, Prof, untuk pembangunan ini, untuk pembangunan sarana prasarana semua infrastruktur 50% kita geser untuk penanganan kesehatan dan pemulihan pasien. Nah, setelah itu di COVID-19 sendiri ada tim, terutama gugus tugas. Dana itu juga beberapa dipakai fokus memang untuk penanganan dan pemulihan kesehatan. Tapi ada sebagian dana yang kita arahkan untuk pemulihan ekonomi, misalkan untuk subsidi warga yang selama ini kena dampak secara ekonomi. Misalkan juga ada kena yang PHK, itu juga ada stimulus untuk warga yang kena. Dan ini semua hampir semua kementerian, semua dinas juga bergerak. Tapi kemampuan pemerintah tentu terbatas, ada batasnya. Maka kemudian kita mengajak beberapa perusahaan, swasta, kemudian NGO juga untuk bergabung bersama-sama bagaimana bersama-sama untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 ini di samping dampak kesehatan. Terima kasih. Itu tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Mungkin dari sahabat-sahabat Fatayat yang hadir di sini, saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada dua narasumber kita. Monggo dari sahabat-sahabat sekalian, monggo silakan. Mau ada yang ditanyakan? Ya, Ibu Mahmudah, silakan. Terima kasih atas kami akan bertanya tentang masalah seputar COVID-19 ini. Yang jadi pertanyaan di masyarakat awam itu, apakah tidak ada cara lain selain untuk di swab untuk mengetahui apa itu masyarakat terjangkit secara positifnya itu ya hanya dengan di swab itu kan sudah di COVID, di rapid ya, sudah di rapid itu kan masih belum cukup. Nah itu harus berlanjut ke swab. Apa nggak ada cara lain untuk mengetahui selain di swab tadi? Oke. Ya, mungkin mau ditanyakan kepada profesor kali ya. Apa? Profesor itu. Profesor ahlinya ya. Monggo Pak. Jadi ya bagus. Jadi kalau kita lihat isi biasa rapid test memang isi kadang-kadang bukan orang dia cuma buat, maybe pemerintah dia bantu juga, banyak pemerintah dia bantu juga. But apa dia punya allocation untuk khusus budget dia, ada apa yang berapa ada untuk rumah sakitnya pemerintah, memang dia buat itu. Kalau untuk biasa pertama kita mau cuma diagnose saja, rapid test udah cukup untuk kita. I think untuk khusus masyarakat sekarang murah banget, maybe Rp80.000, Rp100.000. I think semua orang dia boleh bisa afford, bukan tak boleh bisa bayar Rp100.000, tak bisa boleh bayar. So kalau misal ada yang COVID-19 maksudnya udah positif, you tahu sekarang I udah kena COVID-19, baru you boleh proceed pergi rumah sakit besar. Nanti maybe pemerintah dia ada special education khusus special untuk daerah atau district atau apapun. So dia orang ada special education itu memang dia boleh bisa jaga, nanti dia boleh hantar itu karantin, dia boleh jaga you macam mana obat, apa dia mau kasih you treatment yang biasa normal lah, biasa untuk itu lah. So itu yang memang untuk masyarakat pun satu appeal khusus specially bukan semua everything you depend on pemerintah. Kesian dia orang juga, memang kesian dia orang. Kalau you semua depend on pemerintah semua dia buat, itu susah juga. Harus kita, masyarakat harus kita jaga juga diri sendiri. Tanpa kalau pemerintah dia support kita banyak sekali semua macam-macam, dia support bikin roads, bikin buildings, bikin ini, kesehatan, macam-macam dia buat semua ini. So harus kita yang sedikit-sedikit harus kita jaga daripada diri sendiri juga. Kalau misal saya ada misalnya COVID-19, saya rasa saya ada demam, macam rasa apa, maybe penyakit ini, virus corona. Tanpa pergi klinik rumah sakit yang biasa pun yang boleh bisa pergi, boleh bisa buat tes berapa Rp100.000 bayar udah
boleh dapat. Oke, you tahu daripada sana saya positif atau negatif. Negatif, alhamdulillah pergi rumah, pulang udah selesai kerja. Kalau misal you pikir saya udah positif, sekarang saya udah ada masalah, so pergi ke rumah sakit besar, mesti ada district hospital. So you pergi sana, nanti pemerintah itu dia boleh bisa buat maksudnya you punya perawatan, you punya treatment, you boleh masuk ke karantin atau apapun you buat semua dia buat di sana. Ya. Prof, biasanya kan manusia, masyarakat ataupun manusia sekalian yang sudah terjangkit dalam penyakit COVID-19 ini, kebanyakan orang-orang itu merasa dirinya masih sehat, walaupun bentuknya seperti apa kriterianya batuk-batuk, sakit kepala, dan juga mati rasa, lidahnya dan sebagainya. Mereka hanya merasa saya sehat, tidak punya sakit COVID gitu. Ya, benar apa tadi kalau you tahu tadi yang bicara, saya adalah teman satu menteri education, menteri education pendidikan Pakistan. Dia udah kena COVID-19, dia positif. Dia tiada penyakit apapun dia tak ada, demam pun tak ada, letih pun tak ada, sakit kepala pun tak ada, apapun tiada. Dia cuma pergi kuarantin saya untuk 14 hari. Keluar dia udah negatif. Pertama dia positif. Isi COVID-19 sampai sekarang, seluruh dunia dokter, saintis cari apa dia punya symptoms. Incubation period maksudnya dalam berapa lama you boleh bisa tahu dia punya appearance. Saya udah ada COVID-19 atau saya tak ada. Oke? Ini yang semua. Obat-obat belum ada lagi semua. Vaksin pun belum ada lagi. Insyaallah, maybe kita hope ada berapa negara dia buat, China pun buat, Amerika pun buat, dan Britain pun dia buat, London sana British. So hopefully kita dapat dia punya vaksin dan kita lebih aman, kita lebih hidup. Kalau hidup macam ni setiap hari, I think susah banget. Memang masyarakat pun satu hari dia sakit kepala, saya gak usah ini COVID-19 ya. But hopefully, kita harus sabar. You see, sabar itu religions kita, Islam ke Christianity ke apa religion, semua religion luar biasa. Dia belajar yang sangat-sangat baik, sangat bagus semua. Dia belajar kita sabar juga, khusus especially Islam, kita belajar sabar. Dan harus kita sabar. Insyaallah kita sabar. Wallahu ma'as-sabirin. Allah insyaallah selalu bersama kita ya. And kita doa, and dia boleh bisa insyaallah satu hari di COVID-19 tak ada lagi di dunia. Amin. Amin. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat yang mau bertanya. Ya, mau Boleh bisa. ke dokter apa Ya, ke bisa. Pak dia? Boleh. Ke Pak dokter. Silakan. Apakah virus itu Nama siapa? kalau Iya. perkenalkan nama saya Buat sedikit dalam ya. Yang dibuka aja. aja kan. perkenalkan nama saya Mesdina Rahmawati dari Ranting Cemadi. Untuk pemahaman masyarakat selama ini, kayak virus itu kapan saat meninggalnya seseorang itu ikut virusnya ikut meninggal gitu loh maksudnya. Oh, kapan mau maksudnya? Maksudnya virus itu tidak menyebar. kapan ya, Tidak tidak menyebar menyebar. setelah 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 meninggal. ada orang meninggal gitu loh. Isi saya cek sama satu, tadi pernah bicara. Kalau kita lihat kalau kita lihat ratio updates di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia, and even including Indonesia juga. Kalau kita lihat banyak orang yang mati, meninggal daripada coronavirus itu semua orang dia ada pre-existing condition. Pre-existing condition maksudnya dia ada diabetes, dia ada kanker, dia ada jantung, dia ada masalah kolesterol, dia ada masalah paru-paru, asma, itu semua itu masalah ada. Maybe unfortunately dia orang dapat coronavirus. So bila dia cek coronavirus sana, so memang akun bila coronavirus isi sekarang musim coronavirus. So dokter pun dah mesti dia faham, oh yang ini coronavirus mesti dia baik, because of coronavirus. But masih dunia dia jalan. Berarti kita tahu sampai kapan. Itu kita tak tahu. Kita cuma apa kita buat? Harus kita buat protection. Kita boleh pencegahan. Pencegahan itu terutama. Bukan cuma coronavirus saja. Apapun kita harus apa penyakit pun harus kita pencegahan daripada itu. Kalau misal biasa ada, kalau kita lihat ada biasa orang ada flu, dia cakap jangan dekatlah ada flu dan you kena. Kalau kita lihat, I think flu lebih teruk daripada ini. Dua 3 hari, 4 hari kita sakit kepala juga, flu juga, macam-macam ini semua. So kita tetap pasal coronavirus,
itu kapan hilangkan daripada dunia dia tak ada lagi. But we hope inshallah satu hari inshallah ini tak ada lagi inshallah. Ya. Sekarang mau saya tanyakan kepada Bapak Ketua DPRD dengan kemarin yang terjadinya ada di ruang ataupun di Indonesia, seluruh Indonesia, ada demo berbagai tentang masalah tentang RUU itu tersebut. Itu kan sudah bergerumpul ya, sudah tidak menjaga jarak. Apakah COVID-19 itu menyebar di antara mereka? Sedangkan selama ini yang saya lihat COVID-19 ini kita harus menjaga jarak dan juga harus selalu memakai masker. Sedangkan dengan acara kemarin terjadi ada di seluruh Indonesia, apa yang akan pemerintah lakukan dengan cara bagaimana? Apakah dana itu masih tetap diberikan oleh masyarakat seluruh Indonesia? Apakah sudah dihentikan? Monggo Bapak atau DPRD bisa jelaskan. Ya, soal demonstrasi saya pikir nggak ada urusannya dengan demonya kan demo Omnibus Law ya, ada urusannya dengan corona. Kalau ingin mengetahui seberapa dampak dari orang berkerumun saat demonstrasi kemarin, tentu semua harus dirapid atau semua harus diswab. Dan selama tidak diswab ya tentu tidak diketahui apa mereka kena virus atau tidak. Cuman kemarin ada beberapa sampel yang di Surabaya, sebagian dari mereka tertular atau terkena virus akibat dari tidak bisa menjaga jarak saat demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law. Saya kira itu. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat repot karena menganggap ini demo jumlahnya ribuan, sementara nggak kena corona ya kan nggak tahu karena nggak dites. Coba di swab semua seribuan orang itu bisa jadi kena. Tapi bisa jadi juga karena sebagian dari demonstran itu anak-anak muda, mahasiswa yang mungkin imunnya kuat, bisa jadi tidak ada tanda-tanda kalau dia kena virus, misalkan suhu badan tinggi, kemudian batuk, kemudian flu, kemudian sesak. Tapi ini berbahaya ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, bertemu keluarganya yang di situ ada orang tua, ada kakeknya dan neneknya yang sudah usia lanjut, itu yang sangat bahaya sekali. Itu memang bahaya sih. Kalau itu kita panggil like mass gathering. Ini yang satu program saya buat daripada WHO, World Health Organization. Di mass gathering harus kita jaga. Pertama, I think gak usah buat demonstrasi khusus waktu ini. Ini tak bagus. Because yang ada something itu memang berbahaya untuk kita, untuk hidup kita. So harus kita paham satu itu. Isi siapapun dia bawa pergi ke demonstrasi, pertama you harus menjaga juga. Kalau misal, maybe sana ada 1, 2 orang, 3 orang pun ada, 5 orang pun ada, dia ada COVID-19 positif, and dia bawa balik itu virus ke rumah, and dia ada nenek, dia ada mama, maybe udah tua, bapak udah tua, so macam mana dia punya hidup? Bukan cuma kita pikiran diri sendiri saja. Kalau kita diri sendiri jalan, oke lah, tak apalah, saya udah masih oke, alhamdulillah jalan. Kita harus pikiran pasal kita punya family, kita punya keluarga, kita punya jiran, kita punya ini manusia ini semua kita macam brother and sister, harus kita jaga dia orang juga. So itu sangat-sangat penting, and make sure kalau kita buat macam ni, apapun kita buat, any demonstration atau any protest kita buat, harus kita jaga itu penting banget. Kalau tak penting, then hidup kita susah, and kita kasih lain orang susah juga. So di Islam pun tak ada, apa religion pun ini tak ada. Sendiri kita susah, kita kasih lain orang susah, so itu bukan masalah kemanusiaan. So harus kita jaga itu, and I hope insyaAllah masyarakat Indonesia luar biasa, dia semua paham, and insyaAllah dia boleh bisa jaga. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi sahabat? Sudah cukup? Oke. Closing ya. Para narasumber, mohon penutup ini bisa memberikan himbauan kepada masyarakat seluasnya ataupun juga dari untuk sahabat-sahabat Patayan
cabang Jawa Timur dan juga cabang Bangil, maksud saya. Monggo closing, mungkin Profesor memberikan himbauan apa saja untuk masyarakat menjaga semuanya. Oke. Kepada masyarakat khusus Bengal sama Pasuruan, Ya, Pasuruan ya. Pertama, orang harus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan ikut guideline pemerintah. Itu sangat penting, oke? Pemerintah punya guideline harus ikut. Dia buat yang terbaik untuk orang semua, untuk masyarakat. And lagi insyaallah, maybe I mau bantu nanti, I jadi ambassador pemerintah sini nanti. I mau buat khusus special program education untuk masyarakat daripada bantu pemerintah ini semua. And insyaallah kita buat program untuk makanan, kebersihan, ajaran itu semua macam mana ini, ajaran especially khusus untuk COVID-19, macam mana kita pencegahan, untuk immune system, macam mana kita boleh bisa maintain kita punya sehat. Itu memang penting banget untuk harus kita ya, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, itu penting isi. So itu yang sangat-sangat penting. And I hope insyaallah semua orang yang memang tahu pasal itu semua and ada knowledge juga, and buat yang something lebih mature, make sure tak buat yang suka hati apa yang mau jalan, apa yang mau buat, oh ini politik ke ini ke itu. So ini harus orang jaga, ini bukan just joking. And kesehatan itu pertama, itu utama, itu kita punya hidup ya. Kalau sehat tak ada, hidup tak ada. So harus kita jaga semua. Iya, selamat. Ya, terakhir dari saya sungguh sangat berharap kepada seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena kita hidup tidak sendirian. Kita punya keluarga di rumah yang harus kita jaga, punya tetangga yang juga harus kita jaga. Kalau kita hanya mikir diri sendiri yang sehat mungkin, yang antivirus lah, perempuan kena corona, saya pikir silakan Anda keliling sendiri ke pasar-pasar sana. Tapi kan Anda juga pulang ke rumah tetap harus menjaga keluarganya. Kecuali kalau Anda tidak pulang ke rumah, tidak hidup bertetangga dengan masyarakat, tidur sendiri di hutan misalkan, ya silakan. Anda bebas mungkin tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi saya berharap masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai sabun, pakai sanitizer, membersihkan badan, kemudian menutup mulut dan hidung kita pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, dan makan makanan yang sehat, bergizi dan halal. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat dari khususnya dan dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber yang hari ini sudah hadir di sini. Saya ucapkan semoga teman-teman atau sahabat atau masyarakat umum bahwa memang COVID-19 ini tidak kita ketahui sampai kapan dan sampai berhenti di mana, di tahun ini atau berikutnya dan sebagainya, karena kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita agar tidak terserang penyakit COVID-19. Itu saja yang dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya Helmi Kesetiaan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.